tapi memang belum sempat dimakamkan. Wawancara dengan Mulyono, karya teater Payung Hitam. Ini adalah sebuah pertunjukan teatrikal yang semestinya dipentaskan pada pertengahan Februari lalu di Studio Teater Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Poster sudah dipasang, baliho terpancang, info pertunjukan pun terpampang. Di hari pementasan dibatalkan. Bukan karena aktornya sakit perut, bukan juga karena gedung teaternya belum bayar listrik, tapi karena panggungnya digembok. Alasan pihak kampus sih supaya lingkungan akademik mereka itu kondusif dan harmonis. Maksudnya harmonis dengan penguasa kali ya. Sang sutradara Rahman Sabur tak mendapat penjelasan soal pelarangan itu. Ia hanya disuruh mengerti keadaan. Ya seperti kita inilah, ketika ditanya kenapa negara bisa begini. Ya mohon dimaklumi aja lah situasinya. Dan ini bukan satu-satunya kasus pemberbedelan karya seni. Dalam beberapa bulan terakhir, sejak pemerintahan yang baru mulai mengambil alih panggung kekuasaan, seni rupa, teater, musik, sampai mural, seakan jadi sebuah tindak kejahatan. Di Jakarta, pameran lukisan Yusuf Prapto dibatalkan. Lagu Bayar-Bayar-Bayar, karya Ben Sukatani, sempat dilarang diputar dan dimainkan. Di Yogyakarta dan Solo, mural-mural kritis dihapus tanpa ampun. Sungguh, orang-orang kuat di negeri ini makin sulit membedakan mana kritik, mana rencana kudeta. Tapi hari ini kami tak hendak mengeluh. Kami ingin tertawa, karena tertawa adalah cara paling mudah supaya tidak jadi gila. Wawancara dengan Mulyono adalah obrolan absurd antara seorang pewawancara amatir yang tidak tahu apa-apa dengan Mulyono, sesosok tokoh fiktif yang terlalu mirip seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Mulyono adalah simbol kekuasaan yang lihai bermain drama, dari gorong-gorong ke mimbar politik, dari panggung rakyat ke panggung negara. Mulyono tak menjawab dengan kata, tapi dengan tubuh, dengan gestur, dengan bunga plastik dan pot uang, dengan saweran bansos yang lebih fasih dari pidato kenegaraan. Dan itulah mengapa pementasan ini membuat sebagian orang gelisah, karena tak ada yang lebih ditakuti kekuasaan dibanding cermin yang terlalu jujur. Seni dengan segala absurditasnya memang sering kali terasa lebih jujur dibanding dengan siaran berita. Jadi, sebelum Anda ikut-ikutan menyensor pementasan ini, tanya dulu pada diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang Anda takutkan? Semoga Anda sehat selalu, waras, waras, waras. Kepada para penonton, dipersilahkan bertepuk tangan semeriah mungkin untuk kehadiran Pak Mulyono. Saudara-saudara, bayangkan, andai saja saya diperbolehkan untuk marah-marah, untuk ngomong yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, seperti misalnya anjing, babi, setan, ular belang, kodok busuk, babi, 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 babi. Tentu saja kata-kata itu tidak sopan, tidak boleh, tidak etis. Ya, baik. Saudara-saudara, sebaiknya untuk menghormati Pak Mulyono, yang saya tahu Pak Mulyono ini adalah seorang aktor juga. Jadi kita minta kepada Pak Mulyono untuk menyanyikan himne aktor. Karena Pak Mulyono ini adalah seorang aktor, saudara-saudara.
Pak Mul. Monggo, monggo, monggo. Betul. Jadi saya begini loh Pak, waktu kasus penistaan agama itu, ya kan, itu kan menyertai kan bukan cuma kasus itu satu Pak yang dilakukan penahanan penyidikan sampai di persidangan itu Pak. Pada saat itu belum ditahan kan muncul narasi lagi mempermasalahkan ketidakabsahan ijazahnya Pak Jokowi juga. Itu kan sempat juga itu berjalan Pak. Enggak ada Pak. Dalam persidangan disebutkan apa tidak? Dalam keputusan pengadilan itu tidak ada dicantumkan satupun tentang ijazah itu, nggak ada. Itu hanya ujaran dijeratnya dengan undang-undang ITE Pak. Ya udah, kesana. Betul. Nggak usah Bapak menggiring memaksakan ada undang-undang ijazah. Bukan. Sekarang maksud saya tidak lari ke masalah penahanan dua orang itu tidak. Saya cuma mengatakan bahwa dua orang sudah ditahan loh gara-gara ijazah. Oh, bukan gara-gara ijazah. Gini Pak. Dalam permasalahan ijazah ini kan narasi yang dimunculkan dulu kan dari dua orang ini juga sempat Pak ya. Oke, poinnya saja, jangan melebar. Poinnya, oke. Sekarang gini aja, saya poinnya begini, saya tidak ada membela ke pihak manapun, kepada para pendemo atau Pak Jokowi sendiri. Saya kan sudah bilang dari awal, pandangan hukum saya, ya kan, untuk masalah ijazah palsu, gitu loh. Jadi poin saya bahwasanya kalau memang ijazah palsu ini memang mau diajukan ke pengadilan, itu bukti harus valid. Minimal kamu menyebutkan bahwa ijazah itu palsu. Ijazah siapa yang dipalsukan? Aslinya tolong bawa. Gitu loh. Jadi bentar Bang. Andaikan tentang ijazah kalau diambil kemarin ini diselesaikan tentang ijazahnya, betul kalau asli atau palsu, andai kata itu asli atau palsu muncul putusan ke pengadilan, artinya bolehlah yang kedua orang korban tadi bisa dipidanakan. Tapi ini ini tidak menyangkut lagi ke orang dua itu Pak. Maksudnya tidak menyangkut ke orang dua itu. Maksud saya begini Pak, itu narasi kan sempat dimunculkan dua orang itu. Begini Bang, ini kita korban loh, kita bicara korban loh. Korban gara-gara loh. Gara-gara tentang perihal ijazah, tapi mafia hukum masuk di situ. Belum. Kalau masalah ijazah ini Bang masih berjalan sampai sekarang Bang. Belum ada yang masuk. Ya, tapi narasi pertama kali dimunculkan. Begini Bang, ini masuk ke status hukum. Kenapa orang ini yang dia mempunyai hak loh berbicara di muka publik loh, apalagi dia seorang media loh. Betul. Dia masih menyampaikan hal tersebut, apalagi buku undercover 1-2-nya sampai tidak boleh beredar. Nah ini dasarnya apa? Ini kita pertanyakan. Betul. Bukan nggak boleh beredar Bang. Kalau misalnya kita fakta itu tidak didukung, kalau tidak didukung dengan bukti, ya kan? Tentu orang mempertanyakan. Negara pun wajib Bang, ya kan? Kalau dirasa ini buku yang ditimbulkan ini apapun itu, saya tidak mau menyebutkan itu judul undercover atau segala macam, ya kan? Itu kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada Bang, itu kan negara berhak. Oke, ditahan dulu Sampurna, ditahan dulu. Siap. Saya akan mendalami lagi nanti. Tentunya menarik sekali. Siap. Makasih Bang. Makasih waktunya Bang. Ya, terima kasih. Bung Abdul Ghani, Anda sebagai seorang pakar hukum, silakan berikan edukasinya. Abdul Ghani, saya memanggil Anda. Apakah Anda masih mendengar? Tolong dibuka dulu topinya Anda itu. Oke. Jadi begini rekan-rekan, di sini kita jangan sampai berpihak kepada Jokowi atau berpihak kepada siapapun. Kita berpihak kepada sesungguhnya yang terjadi. Betul Bang. Abdul Ghani, Anda saya turunkan, Anda main-main dengan gejala kecil. Ketika Anda dipanggil, Anda harus bisa merespon secepatnya. Oke, saya coba ke Embun Pagi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Ya, silakan diberikan pemaparannya. Apa ini? Aku nggak ngerti tadi berlangsung diskusinya seperti apa. Ijazah, apakah Anda meyakini bahwa Jokowi menginginkan ijazah palsu? Silakan. Aduh, gimana ya? Ya sebenarnya begini. Tadi sempat saya dengar bahwa
sebenarnya bukan tadi aja ya, banyak orang mengatakan tuh begini, yang menuduhkan itu dialah yang harus membuktikan, kan seperti itu ya. Dalam konsep hukum memang secara umum seperti itu gitu. Tetapi dalam hal ini kan mau nggak mau harus ada pembuktian di ranah pengadilan seperti itu, ya kan? Ya kalau misalkan yang menuduh itu harus membuktikan, selesai sudah di situ, gitu. Justru karena ini masuk ranah hukum dan pembuktiannya adalah di persidangan, ini biar fair, itu harusnya dua-duanya harus yang membuktikan. Jika yang tertuduh itu tidak merasa bersalah atau merasa benar, maka buktikan yang kebenaran itu. Kan simpelnya seperti itu. Lah, dalam hal ini kasus ijazah Jokowi yang palsu itu kan sebenarnya pembuktian itu belum ada kesimpulan ya, mana yang benar-benar asli, mana yang benar-benar palsu. Yang menuduhkan palsu itu tentu dengan syarat sudah mempunyai data, sudah mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi dalam hal ini dalil tergugat itulah yang seharusnya menanggapi tentang kebenaran itu atau tentang tuduhan itu, kan seperti itu. Nggak ada sejarahnya sejauh ini ketika yang bersalah itu yang memfitnah atau yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu hanya kiasan saja sebenarnya. Saya coba meluruskan dulu itu, sebentar. Dalam ranah hukum itu sebenarnya diksinya memang seperti itu, tapi kan pembuktian harus ada di situ. Untuk apa gitu? Membuktikan sesuatu yang dia ini sendiri, ya nggak usah ada juga namanya persidangan, ya kan? Bagaimana akan ditanggapi dari kedua belah pihak ketika yang menuduh itu dia sendiri yang harus membuktikan? Kan kacau pola pikir seperti ini, gitu loh. Jadi mau nggak mau sebenarnya yang paling penting adalah ini adalah menyangkut sebuah negara, menyangkut sebuah reputasi sosok seorang Jokowi itu sendiri, gitu kan? Karena mau nggak mau dia adalah seorang mantan pemimpin. Ketika kita dihadapkan atau kita dibiarkan dengan opini-opini seperti ini yang tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya, maka yang ada adalah justru rakyat merasa sebagai bangsa Indonesia itu akan malu di mata dunia, seperti itu kan. Nah, maka kalau saya pribadi tanggapannya begini, bagaimana respon mereka untuk menyelesaikan polemik ini, terutama kepada orang-orang yang terkait itu. Ada sosok seorang Jokowi itu sendiri, kemudian ada aktor di belakangnya mungkin, kemudian dari sini juga korelasinya terhadap UGM ya, itu ada kaitan erat di situ. Maka semua kalau ingin mengutarakan sebuah kejujuran demi kebaikan, ayo hati nurani dipakai, kan seperti itu. Nah, permasalahannya mereka itu nggak mau speak up, seolah-olah memang membiarkan agar ini menjadi makanan empuk untuk bagi para publik, seolah-olah agar rakyat ini kisruh, agar rakyat ini terpecah belah. Lah setelah itu terjadi maka disalahkanlah itu rakyat. Padahal mau nggak mau, suka tidak suka, semua ini berawal dari pemerintah itu sendiri yang membuatnya seperti ini. Coba selesaikan satu persatu permasalahan-permasalahan yang memang dianggap oleh sebagian masyarakat ini perlu diselesaikan seperti itu. Tapi sejauh ini memang belum terlihat gitu loh. Jadi kita mau apa? Ya berbicara seperti ini gitu. Terkait sudut pandang itu adalah sebuah hak masing-masing gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya begini, memang ini harus mau nggak mau bagaimana penyelesaian nanti harus fair. Harapan saya pribadi ya harus fair gitu. Itu dulu, host. Oke, terima kasih Embun bagi apa yang Anda sampaikan. Silakan saudaraku, siapa namanya? Sampurna, apa tanggapan Anda? Ada tadi menyanggah. Sampurna. Ya, jadi tadi yang dikatakan Embun Pagi, memang saya pun sebagian besar saya setuju. Cuman di titik ini kita membahas tidak ada pro kontra ya. Jadi saya ingatkan, saya tidak kenal Berdikari atau Andri atau Nita. Saya anggap semua itu teman. Karena saya masuk di forum ini saya bukan sebagai pasukan di sebelah sini atau sebelah sana. Saya ini menggunakan akun pribadi saya tegaskan lagi. Saya tidak ada memihak, saya cuma berbicara apa yang saya ngerti. Kalaupun itu salah, di sinilah lembaga kita ini untuk sharingnya. Jadi jangan saling nanti bermusuhan dalam berpendapat gara-gara
perbedaan itu nanti gitu. Kalau yang dikatakan sama Embun Pagi ini pada dasarnya saya di ujung itu saya bagus, saya membacanya bagus. Cuma di kata-kata pada saat bahwasanya ini supaya tidak ini, orang kalau melaporkan, kalau dia harus membuktikan sendiri, jadi nggak usah lapor. Lah di sini sebenarnya terbalik kalau menurut saya. Kenapa? Setiap orang mau melakukan pelaporan, bukan asal dia speak up, dia harus bisa melapor. Jadi setiap pelaporan kepada siapapun itu, kamu harus mempunyai bukti. Dan itu legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan baik di tingkat kepolisian ataupun di pengadilan gitu loh. Jadi bukan harus membuktikan dulu, kalau sudah terbukti ya nggak usah lapor, bukan, tidak. Itu tetap kita melaporkan dengan bukti yang kita punya apa. Misalnya kita menuduh seseorang menggunakan ijazah palsu, ya kan? Ijazah palsu, ijazah siapa yang dipalsukan sama dia, kan gitu. Lah, ijazah yang dipalsukan ini kamu tampilkan aslinya, ini aslinya milik orang ini. Yang punya si sebelah sini ini kemungkinan palsu, diganti fotonya atau kayak mana gitu loh. Jadi kita melaporkan tuh ada dasar, bukan kita harus membuktikan gitu loh. Dasar kita ada, legal standing itu ada. Jadi nggak bisa setiap orang itu asal nggak suka dia melapor, pengadilan harus menanggapi, kepolisian harus menerima laporan itu. Tidak bisa, karena kita negara hukum gitu. Bukan saya melarang bahwa itu melapor begini, oh nggak boleh, memang harus diadili ini orang. Tidak. Kalau memang dia salah, memang adili, silakan. Cuman cara kita Oke. baik, oke, Host.